Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pada sesi kualifikasi untuk balapan kategori Moto2 yang akan dilaksanakan pada akhir pekan ini di sirkuit Sachsenring, Jerman, berlangsung cukup ketat. Catatan waktu dari semua pembalap di kategori Moto2 ini berbeda hanya tipis sekali. Sebelumnya pada sesi latihan bebas ke-1, pembalap dari Honda Tim Asia, yaitu pembalap dari Thailand dan merupakan rekan satu tim dari Mario Suryo Aji, yaitu Somkiat Chantra, berhasil keluar sebagai pembalap tercepat dan berhasil mencatatkan lap rekod baru. Jadi untuk musim 2024, Somkiat Chantra berhasil memecahkan lap rekod pada kategori Moto2 di sirkuit Sachsenring yang sebelumnya di musim 2023 dipegang oleh Pedro Acosta dengan catatan waktunya yaitu 1 menit 23,673 detik. Sedangkan untuk Somkiat Chantra di musim 2024 ini berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 22,698 detik. Tetapi sayangnya pada saat sesi latihan bebas kedua, Somkiat Chantra tidak berhasil mengulangi catatan waktu baiknya yang sudah ia catatkan pada saat sesi latihan bebas ke-1. Karena di sesi latihan bebas kedua, Somkiat Chantra mengalami kendala pada tunggangannya sehingga Somkiat Chantra tidak bisa mengikuti sesi latihan bebas kedua dan dinyatakan not classified untuk sesi latihan bebas kedua. Di sesi latihan bebas kedua yang keluar sebagai pembalap tercepatnya ialah Aaron Canet, pembalap dari Spanyol yang menggunakan motor Kalek dengan catatan waktunya 1 menit 22,744 detik. Kemudian disusul posisi kedua Sergio Garcia dari MT Helmet MSI dengan catatan waktunya 1 menit 22,753 detik yang menggunakan motor Bosch Suro. Kemudian di posisi ketiga ada Manuel Gonzalez, pembalap dari Spanyol lagi dengan motor Kalek di 1 menit 22,774 detik. Di posisi keempat ada Jack Dixon yang masih menggunakan motor Kalek dengan catatan waktunya 1 menit 22,829 detik. Kemudian di posisi kelima ada Tony Arbolino dengan catatan waktunya 1 menit 22,896 detik. Nah, kalau di sesi latihan bebas kedua ini tampaknya pembalap di top 5 ya berhasil mempertajam waktunya. Sebelumnya itu hanya Somkiat Chantra di sesi latihan bebas pertama yang bisa mencatatkan waktu di bawah 1 menit 23. Tetapi kali ini di sesi latihan bebas kedua, 5 pembalap teratas sudah berhasil mencatatkan waktu di bawah 1 menit 23 detik. Mereka rata-rata mencatatkan waktu di 1 menit 22. Kemudian lanjut di posisi ke-6 ada aksi heroik dari pembalap Amerika yaitu Joe Robert. Karena sebelumnya di ronde sebelumnya di Assen, Belanda, Joe Robert ini mengalami cedera karena ia terjatuh. Cedera yang dialami Joe Robert juga cukup parah karena ia mematahkan collarbone-nya yang sebelah kanan atau tulang di dekat bahunya ya. Sehingga pada saat itu Joe Robert tidak bisa melanjutkan balapan di Assen, Belanda. Tetapi hanya berselang 1 minggu setelah kejadian tersebut, Joe Robert kembali balapan di Sachsenring, Jerman. Kali ini Joe Robert pula berhasil mencatatkan waktu di top 10 pada sesi latihan bebas kedua. Bagaimana tidak, admin katakan ini adalah aksi heroik dari pembalap Amerika ini yaitu Joe Robert karena seminggu sebelumnya Joe Robert ini mematahkan tulang collarbone sebelah kanannya atau tulang bahunya ya. Kali ini di Sachsenring, Jerman, Joe Robert malah bisa mencatatkan waktu yang cukup baik. Bisa dibayangkan bagaimana balapan dengan kondisi bahu kanan yang belum benar-benar pulih 100%, tetapi malah Joe Robert bisa mencatatkan waktu yang cukup baik di sesi latihan bebas kedua di Sachsenring, Jerman ini. Selanjutnya di posisi ke-7 ada Alonso Lopez dengan catatan waktunya di 1 menit 22,997 detik. Nah, untuk pembalap di sesi latihan bebas kedua ini yang berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 22 atau di bawah 1 menit 23 ya, hanya 7 pembalap dari Aaron Canet sampai ke Alonso Lopez di posisi ke-7. Selebihnya dari posisi ke-8 itu mencatatkan waktu di 1 menit 23 dan kemudian di 1 menit 24. Untuk Ai Ogura sendiri di posisi ke-8 catatan waktunya yaitu 1 menit 23,047 detik. Di posisi ke-9 ada Fermin Aldeguer dengan catatan waktunya 1 menit 23,096 detik. Di posisi ke-10, nah ini yang kerennya nih sob, ada Diego Moreira, pembalap rookie di musim ini di kategori Moto2 dengan catatan waktunya 1 menit 23,115 detik. Artinya dengan hasil catatan waktu Diego Moreira pada sesi latihan bebas kedua ini yang berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-10, Diego Moreira keluar sebagai pembalap rookie tercepat pada sesi latihan bebas kedua di kategori Moto2.
Kemudian di posisi ke-11 ada Izan Guevara, posisi ke-12 ada Marcos Ramirez, posisi ke-13 ada Denis Poggia, posisi ke-14 ada Albert Arenas, dan di posisi ke-15 ada Sena Agius yang sebelumnya di sesi latihan bebas pertama, posisi ini diisi oleh Mario Aji yang mencatatkan waktu tercepat ke-15. Kali ini posisi ke-15 dicatatkan oleh rookie lainnya yaitu Sena Agius. Sedangkan Mario Aji pada sesi latihan bebas kedua ini berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-26. Tetapi yang menjadi catatan admin di sini ialah catatan waktu Mario Aji ini masih di 1 menit, 23 detik. Yaitu Mario Aji mencatatkan waktu di 1 menit, 23,855 detik. Kemudian ada juga rookie lainnya di kategori Moto2 ini seperti Ayumu Sasaki, pembalap dari Jepang. Kali ini di sesi latihan bebas kedua mencatatkan waktu tercepat ke-20. Dan untuk Jaume Masia pada sesi latihan bebas kedua ini mencatatkan waktu tercepat ke-23. Oke, sekarang mari kita bedah untuk hasil kualifikasi, hasil kombinasi kualifikasi ke-1 dan juga kualifikasi di sirkuit Sachsenring Jerman untuk kategori Moto2. Nah, untuk sesi kualifikasinya yang berhasil keluar sebagai pembalap tercepat dan berhasil start di pole position ialah Celestino Vietti. Hasil kualifikasi ini cukup mengejutkan juga ya sob, seperti roller coaster. Sebelumnya Celestino Vietti ini pada sesi latihan bebas ke-1, latihan bebas kedua tidak berhasil berada di posisi 10 besar atau tidak berhasil mencatatkan waktu tercepat di posisi 10 besar. Pada sesi latihan bebas ke-1, Celestino Vietti mencatatkan waktu tercepat ke-11. Kemudian di sesi latihan bebas kedua, Celestino Vietti hanya mencatatkan waktu tercepat ke-18. Tetapi secara mengejutkannya di sesi kualifikasi, Celestino Vietti malah berhasil mencatatkan waktu tercepat, yang artinya Vietti start dari pole position di Sachsenring Jerman kali ini. Vietti berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 22,778 detik. Disusul posisi kedua ada Jack Dixon dengan catatan waktunya 1 menit, 22,825 detik. Dan di posisi ketiga ada Fermin Aldeguer dengan catatan waktunya 1 menit, 22,905 detik. Di posisi keempat ada Sena Agius. Nah, ini mengagetkan lagi ya sob. Sena Agius yang merupakan pembalap rookie di kategori Moto2 pada musim ini, kali ini di sesi kualifikasi di Sachsenring Jerman berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat. Luar biasa ya. Walaupun sebagai pembalap rookie di balapan Sachsenring kali ini, Sena Agius berhasil start dari barisan depan. Sena Agius mencatatkan waktu di 1 menit, 22,941 detik. Kemudian di posisi kelima ada Manuel Gonzalez dengan catatan waktunya 1 menit, 22,992 detik. Nah, untuk sesi kualifikasi ini hanya 5 pembalap yang berhasil mencatatkan waktu di bawah 1 menit, 23 detik. Selanjutnya di posisi ke-6 ada Tony Arbolino dengan catatan waktunya 1 menit, 23,037 detik. Di posisi ke-7 ada Ai Ogura dengan catatan waktunya 1 menit, 23,040 detik. Selanjutnya di posisi ke-8 ada Diogo Moreira dengan catatan waktunya 1 menit, 23,042 detik. Nah, ini salah satu rookie juga yang penampilannya cukup baik ya pada sesi kualifikasi di Sachsenring Jerman ini, karena Diogo Moreira ini berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-8, yang artinya Diogo Moreira keluar sebagai pembalap tercepat kedua, karena untuk pembalap tercepat pertamanya di sesi kualifikasi ini dipegang oleh Sena Agius yang berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-4. Di posisi ke-9 ada Marcos Ramirez dengan catatan waktunya 1 menit, 23,083 detik. Di posisi ke-10 ada Alonso Lopez dengan catatan waktunya 1 menit, 23,127 detik. Kemudian di posisi ke-11 ada Joe Robert. Kalau menurut admin untuk hasil kualifikasi yang diraih oleh Joe Robert setelah sebelumnya ya, di minggu sebelumnya cedera di bagian collarbone sebelah kanannya, tetapi kali ini di sesi kualifikasi Joe Robert berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-11. Admin bisa mengatakan ini hasil yang cukup baik yang diraih oleh Joe Robert dengan cedera yang dialaminya. Kemudian di posisi ke-12 ada Sergio Garcia, posisi ke-13 ada Izan Guevara, posisi ke-14 Aaron Canet. Kali ini Aaron Canet di sesi kualifikasi sebelumnya di latihan bebas kedua berhasil mencatatkan waktu tercepat di posisi pertama, namun di sesi kualifikasi Aaron Canet malah mencatatkan waktu tercepat ke-14. Kemudian di posisi ke-15 ada Bo Ben Schneider, posisi ke-16 Darren Binder, posisi ke-17 Somkiat Chantra. Nah, ini juga suatu dilema ya untuk Somkiat Chantra, karena sebelumnya di sesi latihan bebas pertama Somkiat Chantra berhasil mencatatkan waktu tercepat.
pertama, kemudian berhasil mencatatkan lap rekod baru di Sachsenring Jerman ini. Tetapi sayangnya pada saat sesi kualifikasi, Somkiat Chantra hanya berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-17. Kemudian di posisi ke-18 ada Denis Foggia, posisi ke-19 ada Jaume Masia, posisi ke-20 ada Daniel Munoz, posisi ke-21 ada Ayumu Sasaki, posisi ke-22 Marcel Schroeter, posisi ke-23 Jeremy Alcoba, posisi ke-24 Roberto Garcia. Sementara itu di posisi ke-25 ada pembalap kebanggaan Indonesia yaitu Mario Aji yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di 1 menit, 23,589 detik. Nah, jadi di pembalap posisi ke-6 ya, dari 6 sampai dengan ke-26 masih mencatatkan waktu di 1 menit, 23. Yaitu di posisi ke-26-nya itu ada Albert Arenas. Kemudian di posisi ke-27 Barry Baltus. Nah, baru dari Barry Baltus ini mereka mencatatkan waktu di 1 menit, 24 detik. 28-nya Zonta van den Gorberg, posisi 29-nya Zaper Artigas, dan di posisi paling akhirnya ke-30 Alex Eskrek. Sebagai catatan untuk selisih catatan Mario Aji di sesi kualifikasi ini yaitu sekitar 0,478 detik, yang artinya Mario Aji ini masih berkesempatan untuk meraih poin pada balapan kali ini di Sachsenring Jerman karena rata-rata catatan waktu pembalap di posisi ke-6 sampai dengan ke posisi 26 masih di 1 menit, 23 detik. Jadi menurut admin kuncinya kali ini apabila Mario Aji ingin meraih poin kembali di kategori Moto2 ini, Mario Aji harus bisa melakukan start dengan cukup baik agar ia bisa mendapatkan beberapa posisi ya pada saat balapan, sehingga nantinya pada saat finish Mario Aji sudah berada pada posisi poin. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan di video admin kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat admin sampaikan pada video kali ini ialah untuk hasil kualifikasi pada kategori Moto2 di Sachsenring Jerman kali ini cukup mengejutkan ya untuk hasilnya. Dan untuk pembalap Indonesia Mario Aji kali ini start dari posisi ke-25, namun catatan Mario Aji ini untuk waktunya hanya selisih 0, sekian detik. Jadi masih berpeluang bagi Mario Aji untuk bisa meraih poin kembali di kategori Moto2 pada balapan di sirkuit Sachsenring Jerman kali ini. Nah, itulah dia sob kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.